Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, selamat datang, selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan salah satu materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, yaitu strategi dan perencanaan TI. Jadi teman-teman, kalau kita mengacu pada surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024, di situ kita bisa melihat bahwa cakupan materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi ini banyak sekali. Ya, kalau di kemampuan umum ada 9 materi dan kemampuan khusus ada 19 materi. Ya, terkait dengan strategi dan perencanaan TI, tentu ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami sebelum kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama terkait dengan pengertian dari strategi dan perencanaan TI. Jadi di sini strategi dan perencanaan TI itu merupakan proses untuk memformulasikan strategi yang jelas dalam pengelolaan sistem teknologi informasi dengan melihat berbagai aspek. Nah, aspek-aspek ini meliputi arah dan tujuan bisnis yang hendak dicapai, perkembangan teknologi global, kebutuhan aplikasi dan infrastruktur, finansial, sumber daya manusia, dan aspek lainnya. Kemudian selanjutnya teman-teman juga harus memahami apa tujuan dari penerapan strategi dan perencanaan teknologi informasi. Nah, di sini ada 4 tujuan teman-teman. Yang pertama, untuk mengoptimalkan seluruh proses pengelolaan informasi supaya efisiensi dan efektivitas kerja meningkat. Kemudian yang kedua, memastikan aset teknologi informasi mampu meningkatkan profit perusahaan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan informasi dalam hal pengambilan keputusan dengan meningkatkan kinerja manajemen. Dan yang keempat, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis agar memiliki daya saing yang tinggi. Selanjutnya teman-teman harus memahami juga ada yang namanya TOGAF framework. Jadi dalam pembahasan kita kali ini saya akan lebih banyak masuk pada aspek yang ketiga ini, ya, yaitu terkait dengan TOGAF framework. Jadi TOGAF ini merupakan salah satu tools yang bisa digunakan untuk mencapai strategi dan perencanaan TI yang baik. Nah, sedikit gambaran terkait dengan TOGAF. TOGAF ini merupakan framework yang pertama kali dirilis pada tahun 1996. Jadi selain mampu mengharmonisasikan informasi teknologi dan bisnis, TOGAF juga bersifat open source. Artinya TOGAF ini tidak tergantung dari vendor atau teknologi yang dipakai. Ada beberapa pilar yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan TOGAF, ya. Yang pertama, bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur. Selanjutnya, untuk lebih memperdalam atau mempertajam pemahaman kita terkait dengan materi strategi dan perencanaan TI, maka langsung saja kita latihan soal, ya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan jika ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, maka silakan langsung dituliskan di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan. Apa yang dimaksud dengan keberlanjutan dalam konteks strategi teknologi informasi? Opsinya: A. Penggunaan teknologi terbaru tanpa menghiraukan dampak lingkungannya. B. Penerapan solusi TI yang tidak memerlukan pemeliharaan. C. Integrasi pertimbangan lingkungan sosial dan ekonomi dalam penggunaan TI. D. Menghindari perubahan teknologi demi stabilitas. Dan E. Fokus pada pengurangan biaya operasional TI. Jadi nomor 1 ini jawabannya jelas, yaitu C, ya. Integrasi pertimbangan lingkungan sosial dan ekonomi dalam penggunaan TI. Jadi keberlanjutan itu mencakup pertimbangan dalam semua aspek penggunaan TI. Lanjut soal nomor 2. Dalam konteks TOGAF, apa fokus utama framework ini dalam perencanaan strategi teknologi informasi? Opsinya: A. Membantu pengelolaan risiko dalam sistem TI. B. Menyelaraskan strategi bisnis dengan arsitektur enterprise. C. Mengoptimalkan kinerja aplikasi yang digunakan. D. Menentukan vendor teknologi yang paling sesuai. Dan E. Memastikan pengelolaan data sesuai standar. Langsung kita lihat jawabannya, yaitu B, ya. Jadi fokus utama TOGAF adalah menyelaraskan strategi bisnis dengan arsitektur enterprise. Lanjut soal berikutnya, nomor 3.
Apa tujuan utama dari fase arsitektur vision dalam TOGAF ADM? A. Mendefinisikan proses bisnis yang akan diotomatisasi. B. Menyelaraskan teknologi dengan kebutuhan vendor. C. Menentukan ruang lingkup kebutuhan dan tujuan arsitektur. D. Memastikan kelengkapan dokumentasi teknis organisasi. Dan E. Menetapkan standar keamanan untuk implementasi proyek. Untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah C ya. Jadi fase arsitektur vision ini bertujuan untuk menetapkan ruang lingkup, kebutuhan dan tujuan arsitektur enterprise. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Dalam TOGAF, apa peran utama dari enterprise continuum? Opsinya A. Mengorganisasikan aset arsitektur berdasarkan tingkat implementasi. B. Memberikan panduan untuk integrasi teknologi baru. C. Mengatur pengelolaan data berbasis proses bisnis. D. Menyediakan strategi migrasi untuk solusi berbasis cloud. Dan E. Membantu mengidentifikasi peluang bisnis baru. Teman-teman, terkait dengan soal-soal yang seperti ini ya, mau tidak mau teman-teman harus memiliki pemahaman awal terkait dengan suplemen materi. Karena kalau tidak, maka saya yakin teman-teman akan kesulitan untuk menjawabnya. Karena ini bukan soal apa istilahnya ya, bukan soal analisis ya. Analisis itu mungkin lebih ke soal-soal yang diujikan dalam SKD ya, mungkin seperti TKP atau TWK, itu lebih ke analisis. Ada juga soal-soal analisis terkait dengan SKB ya, SKB berbasis CAT. Tapi kalau misalnya modal soalnya seperti ini ya, mau tidak mau teman-teman harus paham suplemen materinya. Oke, untuk soal nomor 4 ini jawabannya langsung saja, yaitu A. Jadi enterprise continuum itu membantu mengorganisasikan aset arsitektur berdasarkan tingkat abstraksi atau implementasi. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan, apa fokus utama dari fase migration planning dalam TOGAF ADM? Opsinya A. Mengembangkan rencana migrasi untuk mencapai arsitektur target. B. Menganalisis kesenjangan antara arsitektur awal dan target. C. Mengidentifikasi teknologi yang akan digunakan. D. Memastikan keamanan data selama migrasi. Dan E. Menyusun dokumentasi akhir untuk implementasi proyek. Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah A. Jadi migration planning itu berfokus pada pengembangan rencana migrasi untuk mencapai arsitektur target. Soal berikutnya soal nomor 6. Perhatikan pertanyaannya. Mengapa analisis SWOT penting dalam strategi TI? Opsinya A. Untuk merencanakan anggaran TI. B. Untuk mengevaluasi keamanan sistem TI. C. Untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. D. Untuk mengembangkan perangkat lunak baru. Dan E. Untuk memilih hardware yang tepat. Saya kira jelas kalau kita bicara tentang SWOT, maka jawabannya pasti C ya. Jadi analisis SWOT itu membantu dalam memahami posisi TI dalam organisasi dan luarannya. Jadi dia bicara tentang identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Berikutnya soal nomor 7. Dalam TOGAF, apa peran utama dari fase arsitektur change management? Opsinya A. Menyusun rencana implementasi untuk sistem teknologi baru. B. Mengelola perubahan dan pembaruan arsitektur sepanjang siklus hidupnya. C. Memastikan keselarasan antara arsitektur TI dan kebijakan perusahaan. D. Mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan dalam arsitektur yang sudah ada. Dan E. Menyusun dokumen tentang risiko terkait perubahan teknologi. Kita coba lihat jawabannya. Di sini adalah B ya. Jadi fase arsitektur change management itu berfokus pada pengelolaan perubahan dan pembaruan arsitektur seiring waktu. Lanjut soal nomor 8. Dalam TOGAF, apa yang dimaksud dengan arsitektur repositori? Opsinya A. Tempat untuk menyimpan semua data yang digunakan dalam proses bisnis. B. Kumpulan dokumentasi yang menjelaskan strategi TI organisasi. C. Penyimpanan sistem yang digunakan untuk mengelola data arsitektur. D. Platform untuk mengintegrasikan aplikasi TI dalam organisasi. Dan D. Sistem yang digunakan untuk memastikan keamanan informasi dalam organisasi. Kira-kira jawabannya ini apa? Ya, ya, langsung saja kita lihat. Di sini jawabannya adalah C. Jadi arsitektur repository itu digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang relevan dengan arsitektur enterprise. Lanjut soal nomor 9. Dalam TOGAF, apa tujuan dari fase bisnis arsitektur? Opsinya
A. Merancang proses bisnis yang mendukung strategi TI. B. Mengidentifikasi potensi peningkatan teknologi dalam organisasi. C. Menyusun prosedur operasional untuk infrastruktur TI. D. Menentukan cara pengelolaan dan pengamanan data perusahaan. Dan E. Menganalisis dan merancang arsitektur sistem aplikasi yang digunakan. Langsung saja kita lihat jawabannya, yaitu A ya. Jadi fase bisnis arsitektur itu bertujuan untuk merancang proses bisnis yang mendukung strategi TI dan tujuan organisasi. Oke, berikutnya soal terakhir, soal nomor 10. Perhatikan, mengapa fase implementasi governance penting dalam TOGAF? Opsinya A, karena fase ini memastikan bahwa implementasi TI sesuai dengan arsitektur yang telah dirancang. B, karena fase ini menangani perencanaan anggaran untuk pengadaan teknologi. C, karena fase ini menyarankan penggunaan vendor tertentu dalam implementasi TI. D, karena fase ini berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis web. Dan E, karena fase ini mengatur pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam TI. Soal nomor 10 ini jawabannya adalah A. Ya, jadi fase implementasi governance itu, fase implementation governance itu berfokus pada memastikan bahwa implementasi solusi TI sesuai dengan arsitektur yang telah dirancang. Oke teman-teman sekalian, sekira itu saja yang bisa saya bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada akhirnya, kadang perjuangan yang paling berat itu adalah melawan rasa takut dan keraguan dalam diri kita sendiri. Namun setiap langkah kecil menuju keberanian adalah kemenangan yang tak ternilai. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.